Dari kelompok 3 hari ini mempresentasikan tentang guna pustaka atau referensi. Sebelum memasuki presentasi pada hari ini, dipersilakan untuk kelompok 3 memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang teman. Ya. Kredibilitas itu kepercayaan dalam karya ilmiah, menghindari plagiarisme, dan yang ketiga menghargai karya penulis lain, serta memudahkan pembaca dalam menelusuri sumber-sumber referensi yang digunakan. Terima kasih, saya kira dari moderator. Baik, selanjutnya Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka berfungsi untuk menunjukkan apa ya? Daftar pustaka berfungsi untuk menunjukkan sumber informasi yang digunakan untuk membuat karya ilmiah. Selain itu, daftar pustaka juga membantu menghindari plagiarisme, memperkuat argumen, menambah referensi, serta menghargai karya penulis tadi. Baik, sekarang menjelaskan tentang menggunakan sumber. Daftar pustaka memudahkan pembaca untuk mengetahui asal sumber informasi yang digunakan oleh penulis. Maka dari itu pembaca harus mencari kembali sumber untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Baik, saya menjelaskan tentang menghindari plagiarisme. Daftar pustaka membantu menghindari plagiarisme karena penulis mencantumkan sumber informasi yang disamakan, sehingga penulis mengakui karya orang lain yang digunakan dalam tulisannya. Selanjutnya saya akan membahas nama referensi. Daftar pustaka dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca untuk menemukan sendiri dan penelitian baru.
terinspirasi. Ketika kita menulis karya ilmiah, kita bukan sebenarnya sekedar pajangan atau formalitas penutup. Next. Nah, perkuat argumentasi dan menghargai bukti lain. Data dan fakta pada semua karya tulis ilmiah digunakan sebagai pembuktian dan pembahasan terhadap argumentasi yang dituliskan oleh penulis karya ilmiah. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menyebutkan nama dan tahun, tulisan pada kutipan argumen, dan tidak lupa untuk mencantumkannya pada daftar pustaka. Ini ada bagian-bagian umum daftar pustaka. Secara umum penggunaan daftar pustaka pada bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah disusun dan memuat hal-hal berikut ini. Pertama itu nama penulis. Nah, ini adalah penulis buku tersebut. Kedua ini penerbitnya. Jadi penerbit itu adalah sumber dan kapan waktu buku itu diterbitkan. Nah, yang ketiga itu judul buku. Judul buku itu adalah ini dipakai untuk membuat referensi. Yang kelima itu penerbit sumber referensi. Nah, ini adalah sebuah perusahaan atau institusi yang mencetak atau mengedarkan buku tersebut. Nah, yang keenam ini adalah keterangan penerbitan. Nah, ini adalah keterangan dari buku tersebut. Kemudian baik teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu bagian-bagian umum daftar pustaka. Yang pertama itu adalah nama penulis. Nama penulis itu adalah nama seorang identitas seorang yang membuat karya ilmiah itu. Contohnya seperti namanya di tempat itu, Dolores Merah. Jadi kalau di daftar pustaka itu kita mengembalikan namanya terlebih dahulu. Kita ambil nama belakang dulu, Merah, terus diikuti dengan inisial namanya yang B. Terus kalau yang Sugiono, kalau namanya cuma satu kata, itu tetap aja gambarnya Sugiono. Yang kedua, tahun terbit. Tahun terbit itu menunjukkan kapan sumber diterbitkan, sehingga pembaca dapat mengetahui apakah informasi tersebut masih terbaru atau tidak. Contohnya, Sugiono 2022, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RFD. Angka 2022 itu menunjukkan tahun terbit buku tersebut. Yang ketiga, judul buku. Judul ini digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi sumber yang digunakan. Contohnya, contoh buku, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RFD. Artikelnya, pengaruh literasi digital terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di situ judul membantu membaca mengetahui siapa topik dari sumber yang digunakan. Tempat terbit menunjukkan kota atau lokasi tempat buku diterbitkan. Tempat terbit adalah kota atau daerah di mana buku tersebut diterbitkan. Jadi informasi ini dicantumkan supaya pembaca bisa tahu asal sumber tersebut.
Jadi penerbit, sedangkan nama beta sebagai nama penerbitnya. Merupakan elemen yang dituliskan setelah judul buku atau artikel. Letak nama penerbit sumber referensi tampak pada bagian halaman identitas buku. Jika artikel jurnal dapat dituliskan nama jurnal artikel tersebut. Jadi itu nama penerbit adalah nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Kualitatif dan R dan D atau B. Contohnya nama penerbitnya itu Sugiono, tahun penerbitnya 2019, judul bukunya metode penelitian dan seterusnya. Oke, next. Keterangan penerbit. Keterangan penerbit dapat berupa tentang halaman maupun volume dan isu. Jika sumber referensi berupa artikel jurnal tetap beragam. Ada yang terletak pada header ataupun footer sumber referensi hari mana 2019. Contohnya jurnal pendidikan Bank Indonesia 27 Desember 2019, halaman 120 sampai 135. Jurnal pendidikan Bahasa Indonesia nomor jurnal 7 sama dengan volume jurnal 2 sama dengan itu nomor jurnal 1 sampai 120 sampai 135 sama dengan letak halaman artikel tersebut di dalam jurnal.
punya 3 contoh. Ini buat tugas ya teman-teman, tugas ekstensi dan penelitian. Praktis dan bersifat pengumpulan namanya adalah kemampuan melakukan informasi referensi maupun dari browser internet seperti Google Scholar atau situs berita dengan standar akurat dan menggunakan satu ekstensi. Ini sangat populer di Indonesia dan gratis dimiliki oleh penerbit besar Elsevier, sangat baik untuk file PDF karena bisa membaca metadata untuk menulis jurnal dari PDF secara otomatis. Baik teman-teman, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk di sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 memberikan masing-masing 3 pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Niki dari kelompok 2. Nah, saya mau bertanya. Nah, materi dipaparkan tadi di bagian dalam materi bagian-bagian tadi itu kan di materi ditulis keterangan penerbitan untuk jurnal wajib ada volume, nomor, halaman, tapi untuk buku tidak ada. Nah, pertanyaannya, apakah alasannya semata karena buku satu kesatuan itu, sedangkan jurnal banyak artikel terpisah? Kalau benar, mengapa di bagian awal bagian umum ditulis seolah semua benar itu unsur yang sama? Bukankah itu bertentangan? Terima kasih. Keterangan penerbit untuk jurnal wajib adalah volume, nomor, halaman, tapi untuk buku tidak ada. Itu kan kamu bilang benar atau salah? Jawabannya benar, karena buku adalah suatu karya utuh, sedangkan kalau misalkan satu jurnal terbitlah berisi puluhan artikel yang berbeda, jadi butuh penanda volume, nomor, sama halaman supaya tepat sasarannya. Terus kalau untuk bertentangan itu enggak bertentangan. Kenapa? Karena bagian umum itu daftar komponen yang mungkin ada, bukan berarti harus semuanya ada di setiap jenis sumber. Terus kalau unsur yang dibutuhkan menurut jenis bahan bacaannya. Kan saya Nina Pramasari dari kelompok 1. Saya buat menjelaskan materi dari mana dulu. Kalian tadi menjelaskan kalau tidak salah di bagian ideal itu tadi menjelaskan bagian umum daftar pustaka, terutama di bagian tempat terbit. Bahwasanya tempat terbit itu di mana bukunya diterbitkan dan harus dicantumkan agar diketahui asalnya. Nah, berdasarkan pedoman sitasi yang kalian gunakan, misalnya apa edisi ke-7 yang tadi dijelaskan oleh Syahrani kalau tidak salah, dan mengingat aturan sitasi terbaru ini tidak lagi mewajibkan lokasi penerbit untuk buku fisik. Nah, pertanyaan saya, coba berikan saran mana standar sitasi saat ini yang wajib kita gunakan terutama bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian. Izin menjawab pertanyaannya Nina. Jadi berdasarkan apa style edisi 7, lokasi atau tempat terbit buku sudah tidak wajib dicantumkan karena dianggap tidak lagi penting untuk mengumumkan sumber. Jadi disarankan bagi mahasiswa lebih baik menggunakan harf agar sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Nama saya Laila dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah semua sumber dicantumkan dalam daftar pustaka otomatis dapat dipercaya? Bagaimana cara menilai kualitas sumber tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
Laila. Pertanyaannya, apakah semua sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka otomatis dapat dipercaya? Bagaimana cara menilai kualitas sumber tersebut? Jawabannya, tidak semua sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka otomatis dapat dipercaya. Untuk menilai kualitas sumber, perlu diperhatikan kredibilitas penulis, reputasi penerbit atau lembaga yang menerbitkan, serta keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan. Perkenalkan, nama saya Ada Sapulo dari kelompok 1. Materi kalian kan tentang daftar pustaka dan referensi. Nah, pertanyaannya, dalam penyusunan karya ilmiah, daftar pustaka sering dijadikan indikator kualitas sebuah penelitian. Namun, apakah banyaknya jumlah referensi selalu menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki kualitas yang baik? Jika tidak, bagaimana cara menunjukkan bahwa referensi yang digunakan itu benar-benar relevan, kredibel, dan sesuai dengan topik penelitian? Selain itu, apa dampaknya jika penulis hanya memilih sumber yang mendukung pendapatnya saja dan mengabaikan sumber lain yang memiliki sudut pandang berbeda? Nama saya Benjamin dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan dari anak kelompok 1. Pertanyaannya, dalam penyusunan karya ilmiah, daftar pustaka sering dijadikan indikator kualitas sebuah penelitian. Namun, apakah banyak jumlah referensi selalu menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki kualitas yang baik? Jika tidak, bagaimana cara menentukan bahwa referensi yang digunakan benar-benar relevan, kredibel, dan sesuai dengan topik penelitian? Selain itu, apa dampaknya jika penulis hanya memiliki sumber yang mendukung pendapat dan mengabaikan sumber lain yang memiliki sudut pandang berbeda? Ditentukan oleh banyaknya referensi, melainkan oleh penggunaan referensi yang relevan, kredibel, dan berimbang. Penelitian juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang agar hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipercaya. Izin bertanya dari kelompok 2, saya Nini Ramadhani. Jadi kan di slide tersebut tadi ada pembahasan tentang JTRO, ambil data lewat seperti kayak contohnya klik premen terus mendelay terus kemudian membaca data langsung dari berkas PDF tersebut. Nah, jika saya pertanyaannya, jika saya unduh artikel buku dulu di Prabadan jadi PDF, apakah data yang diambil JTRO pasti sama persis dengan yang dibaca mendelay dari berkas tersebut? Jika beda sedikit saja, mana yang dianggap benar menurut aturan penulis? Saya menjawab punya kamu tadi. Itu kan tadi baca gitu pertanyaannya tidak sama persis. Kenapa? Karena di data laman web terkadang lebih lengkap atau sering banget diperbarui. Sedangkan data yang tertanam di dalam berkas PDF itu bisa saja salah atau tidak lengkap. Itu dianggap benar karena sesuai dengan halaman identitas asli karya tersebut, bukan asal ikut apa yang dibaca alat otomatis. Kalau software hanya alat bantu, bukan penentu kebenaran akhir. Kalaupun berbeda, penulis wajib memeriksa ulang secara manual. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya untuk kelompok 3 khusus buat Aidil. Tanyanya adalah mengapa tempat terbit penting dicantumkan dalam daftar pustaka dan bagaimana informasi tersebut membantu pembaca menemukan sumber yang asli. Jawabannya adalah tempat terkait membantu membaca mengetahui asal, aplikasi, dan memudahkan pencarian sumber asli. Oke. Ini yang terutama pada buku cetak. Namun dalam beberapa gaya citasi terbaru, tempat terbit tidak lagi diwajibkan dan dicantumkan. Oke. Jadi itu aja jawabannya. Oke.